Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Imamat 19 ayat 18 demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, ada kecenderungan dalam diri manusia ketika ia disakiti, ia akan berupaya membalaskan rasa sakit itu. Jika rasa itu sedemikian besar dan dalam, maka perasaan itu akan semakin kuat dan semakin sulit untuk diatasi. Karena perasaan itu tersimpan dalam memori jangka panjang seseorang. Hal ini adalah sesuatu yang alami, karena itulah mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan supaya ingatan-ingatan akan hal-hal yang pahit itu tidak menghasilkan sesuatu yang buruk dalam diri kita? Dalam studi neuroscience yang mempelajari struktur otak dan bagaimana sistem syaraf bekerja, dinyatakan bahwa sebenarnya manusia tidak dapat benar-benar melupakan suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hatinya. Namun hal itu tidak berarti kita tidak dapat mengelolanya. Ingatan pedih dan rasa sakit atas perbuatan orang lain pada kita dapat diredakan dengan menanamkan pemahaman-pemahaman yang baru. Apa yang dituliskan dalam Imamat 19 ayat 18b merupakan pengajaran atau pengertian yang dapat diberikan bahwa untuk hidup kudus kita mesti senantiasa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dendam dan membalaskan kejahatan orang bukan ada pada kewenangan kita, melainkan itu adalah bagian Tuhan. Maka membalas kejahatan dengan kejahatan sama saja dengan melanggar hak Allah. Pengajaran inilah yang terus ditanamkan hingga akhirnya ini menjadi pengajaran yang mengakar dalam diri kita. Jemaat yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah saat ini saudara merasa tersakiti baik oleh anggota keluarga, rekan kerja, rekan pelayanan, atau sahabat saudara? Menahan rasa sakit hati itu memang tidak menyenangkan. Berdamai dengan perasaan itu juga tidak mudah. Ini tidak hanya soal moral atau ego seseorang, namun juga persoalan medis, soal sistem syaraf dalam otak kita yang mesti kita kelola. Jadi sebaiknya kita jangan lekas menghakimi orang lain sebagai tidak rohani atau tidak dewasa dalam iman ketika ia sedang dalam proses untuk mengatasi perasaan terlukanya. Karena setiap orang perlu waktu yang berbeda-beda. Mari kita menanamkan hal-hal baik dalam pikiran kita, karena pikiranlah yang nanti akan menggerakkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Di akhir doa ini Bapak Ibu Saudara dapat menambahkan doa-doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk memohon pengampunan darimu apabila dalam kehidupan kami seringkali kami menampilkan sebuah kehidupan yang tidak kudus sebagaimana yang Kau harapkan. Oleh karena itu mampukanlah kami ya Tuhan agar kami dapat mengelola perasaan-perasaan negatif dalam diri kami, baik itu perasaan dendam, iri hati, dengki, benci, atau perasaan-perasaan terluka. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami agar kami dapat memahami diri kami dan juga dapat memahami orang lain sehingga perasaan-perasaan itu dapat kami atasi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan sungguh-sungguh sangat memerlukan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dalam proses pemulihan dari sakit penyakit. Demikian pula kami ingat akan anak-anak kami, mereka yang saat ini sedang mencari sekolah, dan juga para orang tua yang mendampingi mereka. Berkatilah ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para aktivis jemaat, penatua, pendeta, diaken, mereka yang ada di dalam komisi, ataupun para pelayan Tuhan yang lain. Kiranya segenap jemaat dapat terus bertumbuh dalam mengembangkan spiritualitas pelayanan. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah seru dan doa kami. Kami hendak mengistirahatkan tubuh kami, berkatilah kami ya Tuhan. Amin.